Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1396 sampai dengan bab 1400. Lin Dong berpikir sejenak. Pasti tidak akan berhasil jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengantar mereka berdua ke ibu kota kerajaan. Menurut kecepatan kemajuan tim saat ini, ditambah beberapa masalah yang dihadapi di sepanjang jalan dan beberapa penundaan, tidak mungkin tiba dalam 3 hingga 5 hari, atau 10 hingga 8 hari. Jika ini memakan waktu beberapa bulan, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan di wilayah Linglan? Bom waktu di Yuan bisa meledak kapan saja, dan dia harus bergegas secepatnya. Nyonya Qi, karena Anda sudah menemukannya, saya tidak perlu menyembunyikannya. Terakhir kali Anda dalam bahaya, memang saya yang mengambil tindakan. Tujuan kedatangan saya ke sini hanya untuk mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosananku. Itu saja. Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang dan aku tidak punya waktu untuk mengantarmu ke ibu kota. Lin Dong masih menolak dengan sopan. Mendengar penolakan Lin Dong lagi, Kilian sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya dan hampir jatuh ke tanah. Awalnya saya berpikir bahwa setelah 2 atau 3 hari bergaul, hubungan antara kedua pihak sudah cukup baik, dan Lin Dong akan setuju untuk mengantar mereka ke ibu kota kerajaan. Tanpa diduga, saya ditolak oleh pihak lain 2 kali berturut-turut. Lin, Tuan Lin, teriak Kilian, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kakak, tolong bantu kami. Anak kecil Qin Ze juga memohon. Nyonya Qi, Xiao Ze, bukannya aku tidak akan membantumu, tapi aku benar-benar memiliki hal penting yang perlu segera diselesaikan. Tapi, aku bisa memberimu pilihan sekarang. Kata-kata Lin Dong berubah dan bertanya Kilian memiliki secercah harapan lagi. Pilihan apa? Kilian bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu dengan tim besar. Tapi aku bisa membawamu ke ibu kota dinasti Qin sendirian dulu. Itu tergantung apakah kamu ingin pergi dengan penjaga di luar. Itu pilihanmu. Datang dengan kompromi. Dia harus melakukan ini jika dia sedang terburu-buru. Pertama, bawa Kilian dan Qin Ze ke ibu kota kerajaan dinasti Qin besar, lalu pergi ke wilayah Linglan. Ini tidak akan membuang banyak waktu. Tuan Lin, saya memilih metode pertama. Tolong bawa Zer dan saya ke ibu kota kerajaan, jawab Kilian segera tanpa memikirkannya. Lusinan penjaga terluka yang ditinggalkan di luar tidak lagi cukup untuk mengawal mereka ke ibu kota kerajaan dengan selamat. Jika serangan diam-diam seperti terakhir kali terjadi lagi, seluruh pasukan pada dasarnya akan musnah. Jangan ikuti Lin Dong saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mencapai ibu kota kerajaan. Kilian tidak bodoh, dia tahu bagaimana memilih. Apakah kamu yakin, jika aku membawamu ke ibu kota, aku tidak akan bisa membuktikan identitasmu? Ini mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi kamu harus berpikir jernih. Jangan khawatir. Tuan Lin, kami punya cara untuk membuktikan diri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa kami menemui Raja Dinasti Qin. Pergi sekarang. Ayo, Lin Dong berdiri dan berkata. Tuan Lin, izinkan saya menyapa pengawal Hong. Para penjaga ini telah bekerja keras untuk mengawal saya dan Zer ke sini. Kebanyakan dari mereka telah mengorbankan nyawa mereka, dan sisanya juga terluka. Kami harus memberitahu Anda. Ucapkan selamat tinggal. Kilian memohon dengan suara rendah. Oke, kalau begitu pergi dan beritahu mereka. Ayo berangkat secepatnya. Tuan Xielin, jawab Kilian dengan gembira. Dia masih tidak bisa membiarkannya pergi dengan tenang dan mengabaikan Hong Guard dan yang lainnya. Kemudian Kilian keluar dari gerbong. Tim masih bergerak maju dengan cepat. Penjaga Hong,
teriak Kilian kepada orang di depan tim. Ketika pria itu mendengar suara itu, dia segera berbalik ke arah binatang aneh dan datang ke sisi Kilian. "Apa perintah Anda, Nyonya?" Hong Wei bertanya dengan hormat. "Penjaga Hong, terima kasih telah mengantarku dan Zeer ke sini. Jika bukan karena kamu, Zeer dan aku akan mati berkali-kali. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa tinggi Zeer berdiri di masa depan, kami tidak akan pernah melupakanmu, kebaikan," Kilian berkata dengan tulus. "Nyonya, apa yang Anda bicarakan adalah tugas kami untuk mengantar Anda dan Tuan Muda ke ibu kota kerajaan dengan selamat, tapi kami mengejutkan Anda sepanjang jalan." "Penjaga Hong, tolong jangan katakan itu. Untuk melindungi aku dan Zeer, kamu telah mengorbankan terlalu banyak orang. Demi keselamatan kalian semua, aku memutuskan untuk pergi ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu. Setelah dan aku pergi, kamu bisa menyebarkan tim agar lebih banyak orang yang bisa bertahan." Kata-kata Kilian langsung membingungkan Hong Wei. Nyonya bilang dia ingin pergi dulu dan pergi ke ibu kota kerajaan. Apa artinya ini? Sebelum dia sempat memikirkannya dan sadar kembali, Kilian berkata lagi, "Penjaga Hong, Zeer dan saya menunggumu di ibu kota kerajaan. Saya harap kalian semua dapat tiba di ibu kota kerajaan dengan selamat. Ketika waktunya tiba, Zeer dan aku akan membantumu. Tangkap angin dan bersihkan debunya." Setelah mengatakan ini, Kilian berbalik dan memasuki kereta. Baru kemudian Kapten Hong bereaksi dan dengan cepat bertanya, "Apa maksud Anda, Nyonya?" Kilian tidak menjawab karena dia tidak yakin apakah Lindong bersedia diungkap. Tapi suara lain datang dari gerbong, menjawab kata-kata Hong Wei. "Artinya saya akan mengantar Nyonya Qi dan Ozawa dulu. Setelah kalian membubarkan tim, pergilah ke ibu kota secara terpisah. Dengan cara ini, harapan untuk tiba dengan selamat akan lebih besar." Begitu dia selesai berbicara, Lindong memimpin Qin Ze pergi. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyakiti Nyonya dan Tuan Muda, tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak akan ada tempat bagi Anda." Qin Ze adalah satu-satunya pangeran di dinasti Qin dan satu-satunya kandidat pewaris tahta. Nyonya juga adalah wanita dari raja saat ini. Status mulia kedua orang ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat Lindong tersinggung. Kata-kata penjaga Hong juga menarik perhatian penjaga lainnya. Semua orang berkumpul dan memandang Lindong dengan mata jahat. Kesan mereka terhadap Lindong awalnya tidak bagus. "Hanya saja aku tidak berani melanggar perintah istriku. Sekarang Lindong masih ingin pergi bersama istri dan tuan mudanya. Bagaimana mungkin, jika anak ini mulai mempunyai pikiran buruk dalam perjalanan? Bukankah Nyonya dan tuan muda akan mendapat masalah?" Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ini lebih terkait dengan kekayaan dan kehidupan setiap orang. "Dunia ini sangat besar, tidak ada tempat untukku." Lindong tersenyum dan mengulangi kata-kata ini, lalu menatap ke langit dan melanjutkan. "Kapten Hong, duniamu berbeda dengan duniaku. Duniaku adalah dinasti Qin besar, dan duniaku adalah lautan luas alam semesta dan langit berbintang. Apakah ada perbandingan antara keduanya?" Kapten Hong tidak menunggu untuk memahami apa yang dia maksud. Lindong membawa Kilian dan Qin Ze ke langit perlahan. Sebelum dia sempat memikirkannya, Hong Wei berteriak keras. "Lancang, tinggalkan Nyonya dan Tuan Muda." Lindong berpikir sejenak. Pasti tidak akan berhasil jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengantar mereka berdua ke ibu kota kerajaan. Menurut kecepatan kemajuan tim saat ini, ditambah beberapa masalah yang dihadapi di sepanjang jalan dan beberapa penundaan, tidak mungkin tiba dalam 3 hingga 5 hari, atau 10 hingga 8 hari. Jika ini memakan waktu beberapa bulan,
siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan di wilayah Linglan? Bom waktu di Yuan bisa meledak kapan saja, dan dia harus bergegas secepatnya. Nyonya Qi, karena Anda sudah menemukannya, saya tidak perlu menyembunyikannya. Terakhir kali Anda dalam bahaya, memang saya yang mengambil tindakan. Tujuan kedatangan saya ke sini hanya untuk mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosananku. Itu saja, aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang dan aku tidak punya waktu untuk mengantarmu ke ibu kota. Lin Dong masih menolak dengan sopan. Mendengar penolakan Lin Dong lagi, Qilian sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya dan hampir jatuh ke tanah. Awalnya saya berpikir bahwa setelah 2 atau 3 hari bergaul, hubungan antara kedua pihak sudah cukup baik, dan Lin Dong akan setuju untuk mengantar mereka ke ibu kota kerajaan. Tanpa diduga, saya ditolak oleh pihak lain 2 kali berturut-turut. Tuan Lin, teriak Qilian, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kakak, tolong bantu kami. Anak kecil Qin Ze juga memohon. Nyonya Qi, Xiao Ze, bukannya saya tidak akan membantu Anda, tapi saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting yang perlu segera diselesaikan. Tapi, saya bisa memberi Anda pilihan sekarang. Lin Dong mengubah kata-katanya dan meminta Qilian memiliki secercah harapan lagi. Pilihan apa? Qilian langsung bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu dengan tim besar. Tapi aku bisa membawamu ke ibu kota dinasti Qin sendirian dulu. Itu tergantung apakah kamu ingin pergi dengan penjaga di luar. Itu pilihanmu. Datang dengan kompromi. Dia harus melakukan ini jika dia sedang terburu-buru. Pertama, bawa Qilian dan Qin Ze ke ibu kota kerajaan dinasti Qin. Lalu pergi ke wilayah Linglan. Ini tidak akan membuang banyak waktu. Tuan Lin, saya memilih metode pertama. Tolong bawa Zeer dan saya ke ibu kota kerajaan, jawab Qilian segera tanpa memikirkannya. Lusinan penjaga terluka yang ditinggalkan di luar tidak lagi cukup untuk mengawal mereka ke ibu kota kerajaan dengan selamat. Jika serangan diam-diam seperti terakhir kali terjadi lagi, seluruh pasukan pada dasarnya akan musnah. Jangan ikuti Lin Dong saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mencapai ibu kota kerajaan. Qilian tidak bodoh, dia tahu bagaimana memilih. Apakah kamu yakin, jika aku membawamu ke ibu kota, aku tidak akan bisa membuktikan identitasmu? Ini mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi kamu harus berpikir jernih. Jangan khawatir. Tuan Lin, kami punya cara untuk membuktikan diri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa kami menemui Raja Dinasti Qin. Pergi sekarang. Ayo, Lin Dong berdiri dan berkata. Tuan Lin, izinkan saya menyapa pengawal Hong. Para penjaga ini telah bekerja keras untuk mengawal saya dan Zeer ke sini. Kebanyakan dari mereka telah mengorbankan nyawa mereka. Dan sisanya juga terluka. Kami harus memberitahu Anda. Ucapkan selamat tinggal. Qilian memohon dengan suara rendah. Oke, kalau begitu pergi dan beritahu mereka. Ayo berangkat secepatnya. Tuan Xielin, jawab Qilian dengan gembira. Masih sulit baginya untuk pergi dengan tenang dan mengabaikan Hong Guard dan yang lainnya. Kemudian Qilian keluar dari gerbong. Tim masih bergerak maju dengan cepat. Penjaga Hong, teriak Qilian kepada orang di depan tim. Ketika pria itu mendengar suara itu, dia segera berbalik ke arah binatang aneh dan datang ke sisi Qilian. Apa perintah Anda, Nyonya? Hong Wei bertanya dengan hormat. Penjaga Hong, terima kasih telah mengantarku dan Zeer ke sini. Jika bukan karena kamu, Zeer dan aku akan mati berkali-kali. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa tinggi Zeer berdiri di masa depan. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Kebaikan. Qilian berkata dengan tulus. Nyonya, apa yang Anda bicarakan?
adalah tugas kami untuk mengantar Anda dan Tuan Muda ke ibu kota kerajaan dengan selamat, tapi kami mengejutkan Anda sepanjang jalan. Penjaga Hong, tolong jangan katakan itu. Untuk melindungi aku dan Zeer, kamu telah mengorbankan terlalu banyak orang. Demi keselamatan kalian semua, aku memutuskan untuk pergi ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu. Setelah dan aku pergi, kamu bisa menyebarkan tim agar lebih banyak orang yang bisa bertahan. Kata-kata Kilian langsung membingungkan Hong Wei. Nyonya bilang dia ingin pergi dulu dan pergi ke ibu kota kerajaan. Apa artinya ini? Sebelum dia sempat memikirkannya dan sadar kembali, Kilian berkata lagi, penjaga Hong, Zeer dan saya menunggumu di ibu kota kerajaan. Saya harap kalian semua dapat tiba di ibu kota kerajaan dengan selamat. Ketika waktunya tiba, Zeer dan aku akan membantumu. Tangkap angin dan bersihkan debunya. Setelah mengatakan ini, Kilian berbalik dan memasuki kereta. Baru kemudian Kapten Hong bereaksi dan dengan cepat bertanya, "Apa maksud Anda, Nyonya?" Kilian tidak menjawab karena dia tidak yakin apakah Lindong bersedia diungkap. Tapi suara lain datang dari gerbong, menjawab kata-kata Hong Weiwei. Artinya, saya akan mengantar Nyonya Qi dan Ozawa dulu. Setelah kalian membubarkan tim, pergilah ke ibu kota secara terpisah. Dengan cara ini, harapan untuk tiba dengan selamat akan lebih besar. Begitu dia selesai berbicara, Lindong memimpin Qin Ze pergi. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyakiti Nyonya dan Tuan Muda, tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak akan ada tempat bagi Anda. Qin Ze adalah satu-satunya pangeran di dinasti Qin dan satu-satunya kandidat pewaris tahta. Nyonya juga adalah wanita dari raja saat ini. Status mulia kedua orang ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat Lindong tersinggung. Kata-kata penjaga Hong juga menarik perhatian penjaga lainnya. Semua orang berkumpul dan memandang Lindong dengan mata jahat. Kesan mereka terhadap Lindong awalnya tidak bagus. Hanya saja aku tidak berani melanggar perintah istriku. Sekarang Lindong masih ingin pergi bersama istri dan tuan mudanya. Bagaimana mungkin, jika anak ini mulai mempunyai pikiran buruk dalam perjalanan? Bukankah Nyonya dan tuan muda akan mendapat masalah? Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ini lebih terkait dengan kekayaan dan kehidupan setiap orang. Dunia ini sangat besar, tidak ada tempat untukku. Lindong tersenyum dan mengulangi kata-kata ini, lalu menatap ke langit dan melanjutkan. Kapten Hong, duniamu berbeda dengan duniaku. Duniaku adalah dinasti Qin besar, dan duniaku adalah lautan luas alam semesta dan langit berbintang. Apakah ada perbandingan antara keduanya? Kapten Hong tidak menunggu untuk memahami apa yang dia maksud. Lindong membawa Kilian dan Qin Ze ke langit perlahan. Sebelum dia sempat memikirkannya, Hong Weiwei berteriak keras. Sombong, tinggalkan Nyonya dan Tuan Muda. Hong Wei bergegas menuju Lindong dan yang lainnya untuk menyelamatkan istri dan tuan mudanya. Penjaga lainnya juga bertindak pada saat yang sama. Nyonya dan tuan muda tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Kalau tidak, semua orang akan selesai bermain. Akibatnya, ketika puluhan orang mendekati Lindong, mereka tiba-tiba dihadang oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus masa lalu. Setelah beberapa kali mencoba, semua orang memandang Lindong dengan mata ngeri. Mereka tidak dapat memahami maksud macam apa ini. Ini sebenarnya dapat memblokir begitu banyak orang. Bahkan kapten terkuat pun tidak berdaya. Lindong, siapa kamu? Hong Weiwei bertanya dengan keras. Awalnya aku di jalan, karena aku terlalu bosan sendirian, jadi aku keluar mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosananku, lalu aku bertemu denganmu. Itu bisa dianggap semacam takdir.
Aku akan membantumu mengirim Nyonya Qi dan Xiao Ze pergi-pergi ke ibu kota. Sedangkan untukmu, temukan saja jalanmu sendiri untuk sampai ke ibu kota. Selamat tinggal. Lin Dong selesai, di bawah tatapan puluhan pasang mata termasuk Hong Weiwei. Saluran luar angkasa muncul di depannya. Dia masuk bersama Kilian dan Qin Ze. Kemudian saluran luar angkasa menghilang, langit kembali normal. Hong Weiwei dan yang lainnya bisa pindah sekarang. Namun, mereka semua membeku di tempat saat ini, menatap ke arah di mana Lin Dong dan 3 lainnya baru saja pergi. Gelombang besar muncul di hati mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tim, Kapten, bagaimana dia melakukannya? Begitu saja, menghilang begitu saja, bukankah itu konyol? Apakah itu semacam menutup-nutupi, tergagap? Ini adalah lorong luar angkasa yang kosong. Hanya orang-orang super kuat legendaris yang telah mencapai alam abadi yang dapat melakukannya. Pengetahuannya jelas lebih luas dari yang lain. Padahal Breaking Star hanyalah sebuah planet hidup di tepi galaksi luas dengan peradaban level 4. Tapi itu juga dikenali oleh galaksi yang sangat luas. Oleh karena itu, kekuatan besar di Breaking Star semuanya mengetahui sesuatu tentang galaksi yang luas. Kita juga tahu bahwa orang terkuat di galaksi yang luas adalah makhluk abadi yang mampu mengobrak-abrik ruang angkasa. Alam abadi, kekuatan macam apa itu? Kekuatan terkuat di seluruh galaksi yang luas telah mencapai puncaknya. Ia dapat mengobrak-abrik ruang dan berjalan di ruang dimensi tinggi jauh lebih cepat daripada metode lainnya. Dari sini ke ibu kota kerajaan, Anda dapat mencapainya hampir seketika. Untuk menjelaskan, Apakah ini sangat kuat? Dengan kata lain, anak itu Lin Dong adalah seorang super di alam abadi. Sebelum seorang anggota penjaga selesai berbicara, dia ditampar kepalanya oleh Kapten Hong dan mengeluarkan huruf A suara yang tajam. Bang, Tim, Kapten, kenapa kamu memukulku? Aku akan menghajarmu sampai mati dengan menunggang kuda. Nama Tuan Lin bisa kamu panggil sesuka hati. Apakah kamu masih kecil? Jika kamu ingin hidup dengan menunggang kuda, jangan bawa kami bersamamu. Tuan Lin bisa membuatmu menjadi abu dan memusnahkanmu. Kapten Hong segera mengutuk. Berdiri. Bukankah kamu juga memanggilku Tuan Lin? Nak, tidak apa-apa. Anggota tim itu bergumam dengan suara rendah. Aku. Kapten Hong ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Dia juga berkeringat banyak. Saya sangat ketakutan. Saya ingat sejak pertama kali saya bertemu Lin Dong, dia telah berbicara kasar kepada saya. Dia tidak memiliki wajah yang baik sampai akhir. Dan dia selalu nakal. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka sudah lama mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat ini, seorang anggota tim tiba-tiba berkata, Anda mengatakan bahwa terakhir kali kami diserang oleh serangan diam-diam. Panah pemecah jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah mengenai kereta tempat Nyonya dan Tuan Muda berada. Jelas sekali bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkan hari ini. Tapi apa yang terjadi pada Nyonya dan Tuan Muda? Tidak ada. Mungkinkah Tuan Lin yang mengambil tindakan? Kata-kata ini mengingatkan mereka yang hadir akan situasi saat itu. Penjaga di hutan lebat mungkin tidak mengetahuinya, tapi penjaga yang menjaga gerbong bisa melihat dengan jelas. Saat itu, mereka benar-benar patah hati. Namun, ketika dia sadar kembali, panah pemecah roh telah kehilangan efeknya, dan Nyonya serta Tuan Muda selamat dan sehat. Pikirkanlah sekarang, jika bukan Tuan Lin yang mengambil tindakan, siapa lagi yang bisa? Pasti Tuan Lin. Hanya dia yang bisa menyelamatkan istri dan Tuan Muda tanpa kita sadari. 3 lainnya, tanpa dia, jika istri dan Tuan Muda saya meninggal,
hidup kami akan berakhir. Kapten Hong juga mengingat semuanya. Master Lin, orang kuat di alam abadi, mengambil tindakan dan semuanya telah diketahui. Setelah mengumpulkan ketenangannya, Kapten Hong menyela diskusi semua orang. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Tuan Lin murah hati dan tidak mempedulikan kita. Sungguh beruntung bagi kita untuk bertemu dengannya dalam hidup ini. Namun, meskipun istri dan tuan muda selamat sekarang, kita masih dalam bahaya. Lagi pula, musuh tidak tahu nyonya dan tuan muda telah pergi. Tapi mereka masih akan mengambil tindakan terhadap kita. Dengan kekuatan kita saat ini, sulit untuk mencapai ibu kota kerajaan dengan aman. Tuan Lin mengawal kami. Nyonya dan tuan muda pasti bisa melakukannya. Kami telah mencapai ibu kota kerajaan dengan selamat, dan kemuliaan serta kekayaan kami ada di depan kami. Saya tidak ingin mati saat ini. Waktu itu benar. Kami telah mengorbankan begitu banyak orang untuk bertahan hidup sampai sekarang, dan sayang sekali jika mati sekarang. Semua penjaga memandang Kapten Hong. Jika kita ingin mencapai ibu kota kerajaan dengan selamat, kita harus menyusun rencana dan mencoba untuk bertahan hidup. Apa yang menanti kita di masa depan adalah keindahan yang tak terhitung jumlahnya dengan uang dan kemuliaan serta kekayaan yang tak ada habisnya. Kata-kata Kapten Hong membuat mata semua orang bersinar. Mereka terlalu mendambakan kehidupan seperti itu. Tak satu pun dari mereka berbicara, diam-diam menunggu pengaturan Kapten Hong. Targetnya terlalu besar. Musuh akan mengira nyonya dan tuan muda masih bersama kita. Jadi setiap orang harus bertindak sendiri-sendiri, berpencar, dan berkumpul, langsung di ibu kota kerajaan. Ya, setuju. Saat ini, inilah satu-satunya solusi yang paling praktis. Oke, ayo menyebar sekarang. Sedangkan untuk para pelayan, jika kamu punya kemampuan, bawalah satu. Saat kamu sampai di ibu kota kerajaan, kamu pasti akan dihargai oleh nyonya dan tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Kamu harus tahu bahwa nyonya akan menjadi pemimpin Dakin Ibu Suri dinasti. Saya akan mengambil satu, saya akan mengambil satu juga. Segera, kelompok yang terdiri dari lusinan orang dibagi menjadi tunggal atau berpasangan dan menghilang ke dalam hutan lebat. Sembunyikan 3 kereta binatang secara bersamaan. Mereka harus bergegas secepat mungkin sebelum musuh dapat bereaksi. Dengan satu tindakan sekarang, musuh tidak mungkin mengenalinya, dan bahkan jika mereka mengenalinya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Begitu musuh menemukan kereta binatang itu, mereka akan mengetahui rencana mereka dan akan mencegatnya dengan segala cara. Peradaban tingkat 4 di galaksi yang luas, menerobos bintang, di dalam istana dinasti Qin. Seorang pria parubaya sedang berbaring di tempat tidur mewah. Wajahnya pucat dan sekarat, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dia adalah Raja Dinasti Qin besar saat ini, Qin Shijun, dan dia juga orang di puncak Dinasti Qin besar. Dapat dikatakan bahwa seluruh Dinasti Qin diputuskan oleh Qin Shijun sendiri. Namun, pria sekuat itu terbaring di tempat tidur tidak dapat bergerak, dan bahkan membutuhkan banyak usaha untuk berbicara. Beberapa lelaki tua berkeliling untuk memeriksa tubuhnya dengan cermat. Lapisan keringat muncul di dahi setiap lelaki tua, dan dia menyekanya dengan lengan bajunya dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan ketegangan batin dan kepanikan mereka saat ini. Orang-orang tua ini semuanya adalah dokter terkenal di Dinasti Qin. Dia dipanggil untuk merawat Raja Dinasti Qin. Situs web pertama, URL. Setahun yang lalu, Qin Shijun tiba-tiba menderita penyakit aneh, dan semua dokter di istana tidak berdaya. Karena tidak ada pilihan lain, kami hanya dapat mencari dokter terkenal dari seluruh Dinasti Qin untuk mengetahui apakah ada cara untuk mengobatinya. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Belum lagi pengobatannya,
bahkan penyebabnya pun tidak bisa diketahui. Semua dokter berpengalaman yang pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat penyakit seperti itu sebelumnya. Jika kita tidak dapat menemukan penyebabnya, kita tidak dapat meresepkan obat yang tepat. Badan Bangsawan Raja tidak mengizinkan mereka menguji obat secara sembarangan. Jika terjadi kesalahan, cobalah, itu adalah kejahatan serius yang akan memusnahkan 9 klan. Ahem, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Shijun bertanya sambil terbatuk. Kembali ke raja, maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Saya telah berpraktek kedokteran selama ratusan tahun dan belum pernah menemui penyakit aneh seperti itu. Ya, Yang Mulia, kami juga sudah cukup tua. Kami telah melihat banyak sekali penyakit yang sulit dan rumit, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti penyakit Anda. Artinya, kamu tidak punya cara untuk menyembuhkan penyakit raja ini, kan? Qin Shijun bertanya lagi. Ya, kami tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Kami tidak berani memberikan obat kepada raja sesuka hati. Jika tidak, saya khawatir akan menjadi kontraproduktif. Orang tua itu mengertakkan gigi dan menjawab. Sekelompok, ahem, sampah, dokter dukun, jika kamu tidak bisa menyembuhkan. Ahem, jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, apa gunanya kamu meronta dengan marah dan dikutuk? Pelayan di sampingnya dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Selama tahun ini, dia disiksa. Pria bersemangat tinggi yang pernah dia tinggalkan telah tiada. Sebaliknya, dia terbaring di tempat tidur, disiksa hingga menjadi sakit. Pikirkan kembali ke awal, kemanapun Anda pergi. Banyak sekali warga dinasti Qin yang berlutut dan memberi hormat. Tapi sekarang saya hanya bisa berbaring di tempat tidur dan harus dirawat oleh orang lain bahkan saat saya makan, minum dan buang air besar. Qin Shijun tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia masih muda dan masih punya banyak waktu untuk menikmati kejayaan dan kekayaan dunia. Anda tidak bisa hanya berbaring di tempat tidur. Yang Mulia, tenanglah, Yang Mulia, tenanglah, sayalah yang tidak sabar menunggu saya. Tolong biarkan kami hidup. Setelah mendengar omelan Qin Shijun bahwa mereka tidak berguna, sekelompok dokter tua dengan cepat berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka telah mendengarnya sebelum mereka datang. Raja zaman sekarang murung dan akan membunuh para dokter yang datang merawatnya jika dia tidak puas sama sekali. Tidak ada yang mau datang, tapi tidak mungkin. Tentara akan mengawal mereka secara pribadi, dan siapapun yang tidak berani datang akan dibunuh di tempat. Sepanjang perjalanan, para dokter tua ini ketakutan dan tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia takut tidak mampu menyembuhkan penyakit raja dan membuatnya marah. Lagi pula, bahkan dokter kerajaan di istana tidak dapat menyembuhkannya, jadi mereka tentu saja tidak percaya diri sama sekali. Kalian masing-masing adalah sampah, sampah, seret mereka semua keluar dan bunuh mereka semua. Qin Shijun meraung keras. Yang Mulia, mohon tenang. Yang Mulia, mohon tenang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memohon kepada raja untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan semua orang hidup. Meski dokter-dokter tua ini tergolong tua, namun mereka belum cukup hidup dan belum ingin mati. Yang Mulia, Anda telah membunuh banyak dokter yang sangat terkenal dari berbagai tempat. Jika Anda terus membunuh seperti ini, itu akan menimbulkan keresahan sosial dan merugikan dinasti Qin. Mohon pikirkan lagi, Yang Mulia, dikatakan, apa? Berapa banyak orang yang telah kubunuh sekarang, dan kalian semua mulai berkicau. Apa menurutmu aku tidak baik lagi? Jadi, kamu tidak harus menuruti perintahku. Qin Shijun diangkat oleh pelayan itu, setengah berbaring di tempat tidur dan menatap pembicara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh,
ditatap oleh pria yang pernah berdiri di puncak dinasti Qin. Menteri itu berkeringat di dalam hatinya. Namun, ketika saya berpikir bahwa raja telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, dan bahwa semua dokter di dinasti Qin tidak dapat berbuat apa-apa, dan bahwa dia pada dasarnya dapat dinyatakan putus asa, saya perlahan-lahan menjadi santai. Terlebih lagi, sejak raja jatuh sakit, kekuatannya terus menurun, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan pencegah seperti dulu. Binatang tanpa cakar dan gigi tidak ada bedanya dengan binatang biasa, atau bahkan lebih buruk lagi. Yang mulia, Menteri Lama mengatakan yang sebenarnya. Para dokter yang merawat Anda berasal dari berbagai tempat di dinasti Qin dan memiliki prestise yang tinggi di daerah setempat. Anda telah membunuh banyak orang tahun ini. Bahkan dokter kekaisaran telah membunuh banyak orang. Bukan hal yang baik bagi dinasti Qin jika Anda terus membunuh beberapa dari mereka. Tolong pikirkan lagi, kata menteri dengan sungguh-sungguh. Kemudian beberapa menteri berdiri dan berbicara pada waktu yang bersamaan. Yang mulia, mohon berpikir dua kali. Qin Shijun memandang para menteri yang telah memperlakukannya dengan hormat di hadapannya, dan gelombang kemarahan melonjak ke kepalanya. Sebelum dia sakit, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh. Orang-orang ini tetap tidak berani kentut. Anda masih harus tersenyum dan mengatakan orang-orang itu pantas dibunuh. Namun kini mereka berani bersatu dengan orang lain untuk menentangnya. Kemunduran kekuatan dan hilangnya fungsi fisik diikuti dengan penurunan status. Ia masih menjadi raja dinasti Qin, namun kekuasaan dan prestisnya tidak sebaik dulu. Saya tidak bisa melakukan apa yang pernah saya katakan. Batuk. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Qin Shijun mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kebencian di hatinya saat ini. Faktanya, tidak mungkin beberapa menteri tidak merasa gugup sama sekali. Mereka harus tahu bahwa mereka sedang menghadapi pria yang pernah berdiri di puncak dinasti Qin tekanan. Yang mulia, kami juga memikirkan tentang dinasti Qin besar. Mohon pengertiannya, Yang mulia, jangan biarkan reputasi Anda hancur dalam 1 hari. Hancur? Biar ku beritahu, aku belum mati. Selama aku tidak mati selama sehari, Dakin milikku, Qin Shijun, dan aku bisa membunuh siapapun yang kuinginkan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu juga. Qin Shijun mengertakkan gigi dan tiba-tiba merasa ingin membunuh. Beberapa menteri tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Raja tetaplah raja. Sekalipun dia sakit dan tidak bisa bergerak, dan telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, aura pembunuh yang berkembang selama bertahun-tahun pertempuran masih ada. Qin Shijun mengatakan apa yang dia katakan. Beberapa menteri tidak berani berbicara. Bagaimanapun, pihak lain masih menjadi raja dinasti Qin dan masih mengendalikan pasukan dinasti Qin. Mereka bisa mengemukakan pendapat, tapi mereka tidak bisa melawan raja. Jika tidak, ada kemungkinan besar untuk terbunuh. Tepat ketika semua orang diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bahkan jika Anda adalah rajanya, dinasti Qin besar ini bukan milik Anda sendiri. Dinasti Qin besar seharusnya milik rakyat Qin besar. Air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat membalikannya. Anda sangat egois. Tidak heran kamu diperlakukan begitu kejam oleh orang lain. Kutukan. Siapa yang berbicara? Qin Shijun bertanya dengan keras. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa pada suatu saat, 2 pria dan seorang wanita muncul di ruangan itu. Ada 2 orang dewasa dan seorang remaja laki-laki. Para pengunjung tentu saja adalah Lin Dong dan yang lainnya. Saat pertama kali melihat Qin Shijun, Lin Dong tahu bahwa pria ini dikutuk. Masih yang lebih ganas,
Orang yang dikutuk tidak akan langsung mati, tetapi akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, menyaksikan tanpa daya saat kekuatannya menurun, dan fungsi tubuhnya hilang. Tidak peduli metode apa yang digunakan, itu tidak akan membantu, dan akhirnya mati dalam keputusasaan, ketakutan dan rasa sakit. Proses ini seringkali memakan waktu beberapa tahun. Perasaan melihat dirimu sendiri perlahan-lahan mati sungguh gila. Bahkan jika Qin Si Jun adalah Raja Qin, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tahukah kamu di mana tempat ini? Tanya seorang menteri yang berperut buncit. Sulit untuk masuk ke sini? Bukankah ini istana Qin besar? Sepertinya tempat terlarang. Adapun siapa kami, kamu akan segera tahu. Lin Dong menjawab dengan santai. Kemarilah, ada pembunuh di sini, teriak menteri lainnya. Rupanya Lin Dong dan dua orang lainnya tiba-tiba muncul di sini dan dianggap sebagai pembunuh olehnya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa penjaga yang mengenakan baju besi masuk dari luar. Tetapi ketika para penjaga ini pertama kali tiba, Raja Qin menemui Qin Si Jun untuk berbicara. Tidak apa-apa di sini, kalian semua bisa keluar. Suaranya sepertinya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Ya, Yang Mulia, penjaga itu menerima perintah raja, menatap Lin Dong dan yang lainnya, lalu mundur dengan patuh. Yang lainnya memandang Raja Qin Si Jun. Saya tidak mengerti mengapa dia membiarkan para penjaga pergi tanpa membawa pergi ketiga orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Aku ingin tahu siapa nama adikmu, apa tujuan datang ke sini. Kamu tidak perlu tahu namaku. Aku datang ke sini untuk mengantar ibu dan anakku. Kamu harus tahu mereka. Qin Si Jun memandang Kilian dan Qin Ze. Beberapa gambaran muncul di benak saya. Saya juga mengetahui identitas kedua orang ini. Dia tidak menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi wanita yang dia kenal sebelumnya. Kilian dan saudara perempuannya adalah saudara kembar. Mereka terlihat hampir persis sama, dan Anda tidak dapat membedakan siapa adalah siapa ketika mereka berdiri di sana. Tentu saja, Qin Si Jun tidak tahu. Kami saling kenal, tentu saja kami saling kenal. Saya mengirim orang untuk mencari ibu dan anak mereka. Qin Si Jun menjawab dengan jujur. Senang rasanya bisa mengenal satu sama lain. Sekarang setelah kalian saling mengenali, misiku telah selesai dan inilah waktunya untuk pergi. Lin Dong berkata dan hendak berbalik dan pergi. Namun, Qin Si Jun segera menghentikannya dan berkata, "Saudaraku, mohon tunggu sebentar." Apakah ada hal lain? Lin Dong bertanya dengan bingung. Adik, kamu baru saja mengatakan bahwa aku dikutuk dengan kutukan yang sangat kejam. Apakah itu benar? Qin Si Jun memandang Lin Dong dan bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menceritakan penyebab penyakitnya. Ini sudah lebih dari setahun. Setiap dokter yang datang untuk mendiagnosisnya tidak menemukan gejala apapun, sehingga wajar saja mereka tidak bisa meresepkan obat yang tepat. Lagi pula, sebagai Raja Dinasti Qin, siapa yang berani bereksperimen pada tubuhnya? Qin Si Jun sudah putus asa, jadi dia ingat bahwa dia masih memiliki anak haram di luar, dan mengirim seseorang untuk menjemputnya, bersiap untuk mewarisi tahta Qin setelah kematiannya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap anak haramnya, dia tetap memiliki darahnya. Jadi itu lebih baik daripada tahtanya dirampas oleh orang lain. Alhasil, hari ini saya tiba-tiba mendengar seseorang memberitahu saya penyebab penyakitnya, benar atau tidak, akhirnya memberi harapan pada Qin Si Jun. Oleh karena itu, dia meminta penjaga keluar dan bertanya dengan tidak sabar. Benar, kamu memang berada di bawah kutukan yang sangat kejam. Dan orang yang melontarkan kutukan itu sangat kuat. Dengan kekuatan lawan, seharusnya mudah untuk membunuhmu. Aku tidak tahu mengapa mereka menggunakan metode seperti itu untuk menyiksa kamu.
Mungkin kamu telah menyinggung seseorang, Lindong menjawab dengan jujur. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun, dia hanya mengatakan apapun yang dia lihat. Dikutuk, apakah lawannya sangat kuat? Bisakah dia melakukannya dengan mudah? Qin Sijun langsung tertegun mendengar kata-kata Lindong. Kemudian saya mulai mengingat dengan cermat beberapa tanda sebelum saya sakit. Tetapi setelah banyak pertimbangan, saya tidak menemukan apapun. Dalam hal menyinggung perasaan orang, dia telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Adapun yang kuat, Qin Sijun tidak memikirkan mereka. Dia tidak bodoh. Jika Anda tahu bahwa orang lain cukup kuat untuk membunuhnya dengan mudah, tetapi Anda tetap ingin memprovokasi dia, bukankah itu meminta kematian? Adik kecil, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah aku benar-benar dikutuk? Qin Sijun bertanya lagi. Apakah aku perlu berbohong padamu? Tapi percaya atau tidak, lagi pula kamu akan segera mati. Kutukan ini akan menyebabkan fungsi tubuhmu perlahan-lahan hilang. Pada akhirnya, kamu akan disiksa dan menyaksikan dirimu menjadi mumi. Lindong berkata sambil mengangkat bahu. Adik, karena kamu tahu bahwa aku telah dikutuk dan kamu mengetahui gejalanya dengan jelas, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkanku? Setelah Qin Sijun bertanya, dia menatap lurus ke arah Lindong, matanya penuh harap. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, dia melihat harapan hidup. Beberapa dokter tua, menteri, dan pelayan yang hadir semuanya memusatkan perhatian mereka pada Lindong. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Para tabib tua tentu berharap Lindong bisa menyembuhkan raja. Kemudian mereka dapat bertahan hidup dan kembali menjalani kehidupan mereka yang bebas dan mudah. Kalau tidak, saya khawatir saya harus menjawab pertanyaan di istana ini. Kecuali dokter tua itu, para menteri dan pelayan lainnya tidak berharap Lindong bisa menyembuhkan raja. Alasannya sederhana, Yang Mulia Qin Sijun terlalu sewenang-wenang. Selama itu adalah sesuatu yang dia yakini, tidak ada gunanya siapapun menjadi perantara. Suasana hati yang buruk dapat menyebabkan banyak pembunuhan. Semua menteri di dinasti berani marah, tapi tidak berani angkat bicara. Bahkan para pelayan yang melayaninya pun harus berhati-hati. Sejak Qin Sijun menjadi Raja Qin, para pelayan di sekitarnya telah berubah satu demi satu. Bagaimana orang seperti itu bisa memenangkan hati masyarakat? Faktanya, ketika dia sakit selama lebih dari setahun, banyak orang yang bahagia. Hanya saja saya tidak berani menunjukkannya. Begitu Qin Sijun meninggal, banyak orang pasti akan merayakannya secara diam-diam. Menghadapi tatapan penuh harap Qin Sijun dan tatapan penuh perhatian orang lain, Lindong tersenyum tipis. Tentu saja, kutukan kecil semacam ini tidak terlalu sederhana bagiku. Mendengar jawaban Lindong, Qin Sijun langsung bersemangat. Bersamanya, ada beberapa orang yang berlutut di tanah yang juga bersemangat. Seorang dokter tua. Saya hampir menangis. Saya akhirnya diselamatkan dan tidak lagi harus mati. Beberapa menteri dan pelayan lainnya, termasuk Qilian di sebelah Lindong, semuanya tampak tidak senang. Orang lain tidak akan mengatakannya. Qilian tidak berharap Qin Sijun bisa terus hidup. Dia membawa Qin Ze ke sini hanya untuk mewarisi tahta Qin. Setelah Qin Sijun sembuh, bagaimana kalau mewarisi tahta yang buruk? Terlebih lagi, Qilian, sebagai warga Qin besar, pasti pernah mendengar reputasi Qin Sijun. Meski dia tidak tahu kenapa adiknya bisa punya anak dengan wanita seperti ini. Tapi dia tidak ingin tinggal di istana dan berhubungan dengan orang-orang seperti itu siang dan malam. Selain itu, ada masalah lain. Jika Qin Sijun pulih dan memiliki beberapa putra, status Qin Ze juga akan sangat terancam. Singkatnya, Qilian benar-benar ingin memberitahu Lindong agar tidak mentraktirnya.
Tapi dia tidak bisa berbicara di depan Raja Qin Shijun, kecuali dia mempertaruhkan nyawanya. Dengan kemampuan Lindong yang luar biasa, Qilian tidak meragukan kemampuannya dalam menyembuhkan Qin Shijun. Adik kecil, tidak. Dokter kecil, dokter ajaib kecil, tolong angkat kutukan itu padaku. Selama kamu bisa menghilangkan kutukanku, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Uang, kecantikan, dan status semuanya penting. Mulai sekarang kamu akan lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari puluhan ribu orang di dinasti Qin. Kata Qin Shijun tidak jelas. Dia sangat bersemangat, akhirnya melihat harapan untuk hidup. Saya telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun dan sangat menderita. Dokter berganti dokter satu demi satu, tetapi tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Saya tidak menyangka akan ditemukan oleh anak laki-laki misterius. Yang terpenting pihak lain masih bisa menyembuhkannya. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lindong itu benar atau salah. Qin Shijun ingin mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan selama lebih dari setahun. Jangan bersemangat dulu, aku belum selesai bicara. Aku memang bisa menyembuhkan kutukanmu. Tapi kenapa aku harus menyembuhkannya untukmu? Lindong tersenyum. Ekspresi bersemangat Qin Shijun tiba-tiba berhenti. Dia memandang Lindong dengan tidak percaya. Apa yang orang lain katakan? Tidak merawat diri sendiri, di dinasti Qin besar ini, apakah ada orang yang berani melanggar perintahnya? Apakah Anda salah dengar? Qin Shijun tertegun sejenak, sedikit bingung. Yang lain juga memandang Lindong dengan tidak percaya. Apa maksud anak ini? Tidak ingin hidup lagi. Saya bisa memahaminya, tetapi saya tidak memahaminya. Bukankah itu mencari kematian? Lebih baik katakan saja tidak. Tentu saja mereka tidak mengerti. Berdiri di level Lindong, apakah mereka masih perlu sombong? Tidak perlu sama sekali, katakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Lakukan apapun yang kamu mau, tidak ada pengobatan berarti tidak ada pengobatan. Bahkan jika Anda adalah Raja Dinasti Qin, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Sedikit, dokter ajaib kecil, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya alasan mengapa Anda tidak ingin mematahkan kutukan itu untuk saya? Qin Shijun bertanya dengan sopan setelah menenangkan diri. Berdasarkan karakternya, ketika mendengar kata-kata seperti itu, dia seharusnya langsung menangkap Lindong, menyiksanya terlebih dahulu, lalu memaksanya untuk membatalkan kutukannya. Tapi setelah memikirkannya, saya tetap tidak memilih untuk melakukan ini. Alasan utamanya adalah dia takut ketika pihak lain memperlakukannya, dia akan merasa kesal dan melukai tubuhnya, yang akan lebih dari sekadar keuntungan yang didapat. Alasannya sangat sederhana, ketika saya datang sekarang, saya mendengar percakapan Anda dan mengetahui raja seperti apa Anda. Anda memutuskan hidup dan mati orang lain sesuka hati, dan Anda membunuh orang yang tidak bersalah ketika suasana hati Anda sedang tidak baik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah seorang tiran. Jika saya menyelamatkan Anda, apakah semua orang yang Anda bunuh di masa depan akan disalahkan kepada saya, menyelamatkanmu? Hentikan ide ini, Lindong berkata dengan dingin. Saat kata-katanya keluar, ekspresi wajah Qin Shijun menjadi semakin jelek. Sebagai Raja Dinasti Qin, dia telah memegang jabatan tinggi selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak hormat saat bertemu dengannya? Ini pertama kalinya seseorang berani menyebut dia tiran di hadapannya. Kamu mengatakan, ini, Raja, adalah seorang tiran? Raja Qin Shijun menanyakan kata demi kata. Matanya tertuju pada Lindong. Bukan, terlepas dari apakah orang lain bersalah atau tidak.
Hanya membunuh orang yang tidak bersalah dalam suasana hati yang buruk bukanlah perilaku seorang tiran. Bahkan jika saya mengatakan Anda adalah seorang tiran atau memberi Anda wajah, sebenarnya Anda adalah seorang tiran, sampah bodoh dan tidak bermoral. Memperlakukanmu seperti ini kawan. Untung aku tidak membunuhmu. Tapi kamu masih ingin aku membantumu menghilangkan kutukan itu? Kamu belum bangun dari mimpimu. Umpat Lindong Qin Si Jun begitu saja. Ketika dia datang, dia mendengar dengan jelas bahwa hanya karena para dokter ini tidak dapat menyembuhkan kutukan tersebut, mereka ingin saling membunuh. Bagaimana hal ini bisa masuk akal? Jika Qin Si Jun adalah raja yang baik dan bekerja keras untuk memerintah, Lindong pasti akan membantunya menghilangkan kutukan tersebut. Hanya sedikit usaha. Tapi karena dia adalah raja yang kejam dan bodoh, ini adalah reinkarnasi surga. Jadi biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Kamu, sebenarnya, berani, memarahi, ini, raja. Karena menjadi, pecundang, mata Qin Si Jun seperti kilat, dan dia menatap Lindong dengan terkatup gigi. Jadi bagaimana jika aku memarahimu, jika aku tidak melihatmu lumpuh di tempat tidur, tidak bisa bergerak, aku akan membunuhmu. Lindong tidak takut dengan tatapan mematikan orang lain. Apakah dia perlu peduli dengan semut yang mudah diremukkan sampai mati? Oke, bagus sekali. Setelah Qin Si Jun selesai berbicara, dia berteriak ke arah pintu, ini dia. Segera, penjaga yang mengenakan baju besi berat masuk dengan cepat. Lihat yang mulia, saya ingin tahu apa perintah yang mulia. Tangkap anak ini. Saya akan memberitahu dia konsekuensi dari meremehkan dan menghina saya. Ya, yang mulia, penjaga itu segera melangkah maju dan bersiap untuk menaklukkan Lindong. Qin Ze, yang berada di samping Lindong, memegang erat tangan Qilian, menunjukkan kegugupan batinnya. Qilian menepuk punggung tangannya dengan lembut untuk meyakinkannya. Setelah menyaksikan metode Lindong yang luar biasa, Qilian sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Lindong. Dia bukanlah gadis kecil yang tidak mengerti apapun. Siapakah Lindong, penjelajah antar bintang yang legendaris? Seorang pria yang melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Bagaimana mungkin seorang raja dinasti Qin bisa melakukan ini? Semua orang tahu bahwa ada berbagai bahaya di alam semesta. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda bahkan tidak akan menemukan mayatnya. Tanpa kekuatan apapun, menjelajah alam semesta tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jelas sekali, Lindong telah lama menjadi penjelajah antar bintang. Kali ini saya kebetulan melewati Po Chongsing dan datang mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosanan saya. Qilian juga sangat senang di hatinya. Untungnya, dia bertemu Lindong. Kalau tidak dia dan Zer pasti sudah mati sekarang. Bersambung,